Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobari Mafiro, kelas 2D struktur data. Di sini saya akan mengerjakan soal implementasi yang ketiga. Di sini kita akan membuat pengurutan data menggunakan bubble chart. Dan yang kedua adalah bubble chart yang versi modifikasi. Nah, yang biasa ini nanti kita akan mengurutkan data. Saya akan jelaskan. Yang pertama nanti akan keluar data yang akan diurutkan, lalu count 0. Ini untuk iterasi digunakan untuk output iterasi keberapanya. Lalu nanti for out enter in ring len list data, nanti dia mengulang dari panjang list datanya. Di sini panjangnya adalah 9. Jadi kita mulai dari 9 sampai ke 0. Intervalnya -1. Lalu count ditambahkan 1. Count jadi 1. Terus masuk ke for ini, for i in ring len, count out inter -1, out internya tadi 9, jadinya ini 8, jadi dia mengulang sebanyak 8 kali. Lalu ada sebuah pengkondisian, apakah list data indeks ke i, indeks ke 0 lebih besar daripada list data indeks ke i plus 1, 1. Jika semisalnya lebih besar, maka nanti akan ada sebuah pertukaran, di mana tem adalah isinya list data indeks ke i, dan list data ke i adalah isinya list data i plus 1. Sedangkan list data i plus 1 nanti isinya adalah tem, di mana tem itu isinya adalah list data indeks ke i. Lalu di print, jika semisal list data indeks ke i tidak lebih besar daripada list data indeks ke i plus 1, maka nanti tidak ada sebuah pertukaran, melainkan hanya sebuah output seperti ini. Lalu dia mengulang sebanyak inter. Setelah selesai, masuk ke sini lagi. Out internya berkurang. Dan ini mengulang sebanyak out inter -1. Setelah semuanya selesai, maka nanti data urut akan dikeluarkan. Kita coba. Nah, ini. Iterasi ke-1, 8, kedua, 7, dia semakin berkurang. Nah, sudah. Tapi di sini ada sebuah data yang sudah terurut. Di sini sudah terurut semua. Nah, di sini diurutkan lagi. Padahal sudah terurut. Nah, oleh itu kita buat versi modifikasinya agar jika sudah terurut, dia tidak akan mengulang lagi. Jadi dia tidak ada sebuah pemborosan. Nah, di sini saya membuat modul namanya sorting. Di sini ada fungsi modif, attachment, true, count, 0. Ini digunakan untuk nanti while. Counter adalah panjang dari list data. Nah, ketika attachment sama out inter itu lebih besar daripada 0, nanti akan mengulang. Kita menggunakan logika AND, karena jika menggunakan OR, jika salah satunya terpenuhi, dia terus akan mengulang. Padahal kita maunya sama-sama tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mengulang. Terus di sini count itu tambah 1, counts adalah panjang dari list data dikurangi oleh count. Di ini count sama counts digunakan nanti untuk ini, output yang ini, sama perulangannya. Nah, di sini for i in ring 0, kita mulai dari angka 0 sampai ke counts. Counts-nya tadi, anggap ini perulangan yang pertama. Panjang datanya tadi kan 9, count-nya 1, kan tadi dijumlahkan, berarti 8, dia mengulang sebanyak 8. Nah, ketika data indeks ke i itu lebih besar daripada indeks ke i plus 1, dia akan melakukan sebuah perpindahan data dari data ke i sampai indeks ke i dengan list data indeks ke i plus 1, sama seperti tadi.
Jika tidak sama besar, tidak lebih besar, maka akan hanya ada sebuah output seperti ini. Nah, setelah ini selesai, akan ada sebuah condition 0 nilainya, terus masuk ke for j in range length list data -1. Dia mengulang sebanyak panjang list datanya. List datanya kan 9 panjangnya, diminuskan 1 jadinya 8. Jika list data indeks ke J yang 0 itu lebih kecil dari sama dengan list data indeks ke 0 plus 1. 1. Nah, ini digunakan nanti ketika apakah datanya itu sudah terurut semua. Jika semuanya terurut, nanti akan berhenti. Jadi di sini ketika indeks ke yang lebih kecil itu indeks ke 0 itu lebih kecil atau sama dengan list indeks ke 1, nanti akan bernilai 1. Jika tidak lebih kecil, maka nanti 0. Jika lebih kecil atau sama dengan, nanti 1. Nah, ketika condition ini jumlahnya itu sama dengan panjang dari list datanya, berarti kan semuanya sudah terurut. Nah, nanti masuk ke sini. Apakah condition itu sama dengan panjang list data -1? Nah, jika sama, nanti ininya false, statementnya false. Tadi kan while-nya itu true ketika di while. Nah, nanti ketika di sini false, true and false jadinya false. Jadi dia sudah berhenti jika sudah terurut. Tapi jika tidak terurut, masuk ke sini. Statementnya adalah true and true. Jawabannya true. Dia tetap mengulang lagi. Tuh. Nah, kita coba, kita jalankan dulu. Nah, kita import di sini sorting, kita panggil. Nah, kita coba lihat. Nah, iterasinya ini cuma sampai ke 4. Sedangkan di sini iterasinya sampai dia data panjang list datanya 9. Padahal di sini belum terurut dengan sempurna. Di sini iterasi keempat sudah terurut dengan sempurna. Nah, di sini diurutkan lagi. Tapi padahal sudah terurut. Nah, ini adalah sebuah pemborosan. Jadi kita gunakan yang ini dan ini sudah terurut dengan sempurna. Di sini belum terurut dengan sempurna dan di sini sudah terurut. Nah, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.